Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita kembali lagi dalam pertemuan kali ini untuk membahas tentang pembelajaran mesin. Kita akan mulai proses dari pembelajaran mesin. Yang pertama yaitu bagaimana kita melakukan proses untuk mengumpulkan data dan menyiapkan data sehingga data itu siap untuk kita gunakan, kita masukkan ke dalam model, ya. Kita bisa melakukan proses training. Proses penyiapan data atau data pre-processing diawali dengan proses untuk mengumpulkan data terlebih dahulu. Baik, kita akan lihat proses yang akan kita lakukan dalam melakukan pengumpulan data maupun data preparation. Outline kita hari ini adalah tentang data collection dan data preparation. Hanya ada dua, ya, pengumpulan data dan persiapan data. Kemudian di bagian penyiapan data kita akan lihat bagaimana pentingnya untuk menyiapkan data, kemudian apa yang dikerjakan selama proses penyiapan data, yaitu ada 5, ada data cleaning, feature selection, data transform, feature engineering, dan dimensionality reduction. Ya. Kita lihat dulu yang pertama, data collection. Ya, setelah kita tahu permasalahan apa yang akan kita selesaikan, maka kita harus langkah yang kita lakukan ada mencari sumber datanya. Kita harus dapatkan datanya itu dari mana. Dalam mengumpulkan data tidak hanya berasal dari satu sumber data saja, bisa dari berbagai sumber data. Kita bisa mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan, ya, atau dapat juga misalnya kita melakukan wawancara, yaitu dengan cara mengunjungi langsung sumber informasi kita atau menggunakan dataset yang sudah ada. Sumber data itu bisa internal maupun eksternal data. Internal data itu artinya data yang ada di dalam perusahaan atau data yang kita miliki, sementara eksternal itu adalah data yang tambahan, data yang ada di luar milik kita. Ya. Semua data ini akan kita kumpulkan, ya, mana data yang kita butuhkan kita kumpulkan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang harus kita lakukan, ya, setelah bisa mengumpulkan data adalah melakukan penyiapan data. Data ini perlu kita siapkan sehingga dapat diolah oleh mesin. Harus sesuai dengan domain permasalahan yang hendak diselesaikan. Artinya tadi setelah mengumpulkan data kita harus menyiapkan apakah data yang kita kumpulkan itu memang sesuai dengan domain permasalahan, ya. Data preparation merupakan proses untuk mentransformasi dari raw data yang tadi kita kumpulkan ke dalam data yang siap untuk diolah. Ya, jadi dari raw data ini kemudian kita akan bentuk sehingga dia siap untuk diolah sesuai dengan model yang kita pilih. Merupakan tahapan yang membutuhkan waktu yang lama di antara tahapan dalam proses machine learning atau pembelajaran mesin, ya. Jadi data preparation ini cukup lumayan membutuhkan waktu yang lama karena akan mengalami proses yang berulang-ulang, ya. Berbeda dengan mungkin kalau kita sudah menentukan modelnya menggunakan algoritma A itu dengan mudah, ya, kalau datanya sudah siap. Tapi kalau datanya belum siap, maka kita akan mengulangi lagi proses ini. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tahap data preparation ini. Pentingnya data preparation, ya, karena pada kenyataannya, pada raw data real world-nya, itu data itu dirty. Artinya apa? Kadang incomplete, artinya tidak lengkap, bisa juga ada atribut yang kosong, hanya terdiri dari agregat data, mungkin misalnya okupansinya kosong dibuat dengan data string seperti ini, kemudian noise, ya, mungkin ada outlier atau error, misalnya mengisikan salary nilainya negatif, misalnya, ya, seperti ini. Kemudian bisa juga dia inconsistent, berbeda dalam penamaan atau code-nya. Misalnya contoh age itu, ya, misalnya 42, birthday-nya 3797, ya. Mungkin maksudnya sama, ya, tapi berbeda dalam penamaan. Rating ada yang menggunakan 1 2 3, sekarang gunakannya ABC. Ya, perbedaan antara record yang duplikat. Misalnya menggunakan kode barang yang berbeda tetapi namanya sama, ya.
Hal-hal seperti ini menyebabkan pada kenyataannya di real world itu data itu kadang kotor gitu ya. Kemudian atau malah juga bisa juga disengaja memang kotor, salah dalam mengisi data yang hilang. Misalnya Januari 1, apakah semua orang berulang tahun pada tanggal tersebut? Jan 1, ya sengaja dibikin salah. Ya. Mengapa data itu bisa kotor? Ya, data itu tidak lengkap dari sumbernya. Misalnya nilai data yang dikumpulkan tidak diketahui. Perbedaan waktu yang tidak diperhatikan pada saat data dikumpulkan dan pada waktu dianalisis. Ini juga menyebabkan data itu menjadi tidak lengkap. Kemudian juga masalah manusia atau hardware atau software ketika melakukan proses perekaman data. Nah, data noise tadi, data yang kotor tadi, itu bisa juga datang dari berbagai proses, bisa pada saat collection-nya, pada saat entry, ataupun pada saat transmisi. Ya. Data yang tidak konsisten itu juga bisa berasal dari sumber data yang berbeda maupun adanya pelanggaran fungsi dependensi. Ini juga bisa terjadi. Nah, kenapa penting untuk melakukan preparation data? No quality data, no quality result. Ya, kalau data yang kita masukkan tidak berkualitas, maka hasilnya juga tidak berkualitas. Ukuran kualitas data itu apa sih? Ya, akurasi, completeness, konsistensi, timeliness, ya. Kemudian believability, artinya bisa dipercaya atau tidak. Interpretability, mudah dipahami gitu ya. Ini ukuran dari kualitas sebuah data. Ya, jadi no quality data, no result. Sehingga kita perlu melakukan proses preparation. Alasan perlunya data preparation dalam pembelajaran mesin, ya, karena tipe data. Tipe data dalam ML pada umumnya menginginkan data berupa number. Ya, padahal mungkin yang direkam data kita mungkin berupa string gitu ya. Bagaimana caranya kita mengubah data tersebut. Kemudian di data requirement, beberapa algoritma ML menerapkan persyaratan pada data. Ya, datanya harus menggunakan number, datanya harus menggunakan kategorikal misalnya seperti itu. Ya, kemudian data error. Error dan noise secara statistik dalam data perlu kita perbaiki. Ya, maka perlu diadakannya data preparation. Kemudian data complexity, non-linear complexity harus juga dihindari. Ya, ini kenapa kita perlu melakukan preparation dalam machine learning, khususnya ketika data tersebut akan kita masukkan ke dalam mesin pengolah misalnya seperti menggunakan Python ya, maka harus disesuaikan juga. Apa yang dilakukan selama data preparation? Pertama, melakukan proses data cleaning, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah atau error. Feature selection, mengidentifikasi variabel input yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Ya, kita memilih feature-nya apa atau variabel apa yang harus kita gunakan dari sekian banyak mungkin variabel input yang kita kumpulkan. Kemudian data transform, mengubah skala atau distribusi dari variabel. Kemudian feature engineering, membuat variabel baru dari data yang sudah ada. Ya, kita mungkin membutuhkan ya proses ini. Kita perlu variabel baru untuk tempat data-data yang sudah ada. Nah, kemudian yang juga penting adalah melakukan dimensional reduction, artinya membuat data inputan itu supaya menjadi lebih ringkas. Ya, ringkas tetapi tidak mengurangi arti. Ya, kita akan belajar satu persatu. Data cleaning, ya, kita perlu atau penting dalam melakukan data cleaning. Yang dilakukan apa sih selama proses data cleaning ini? Yaitu mengisi data yang hilang, fill in missing values. Ya, misalnya contoh ya, ketika mengumpulkan data harusnya ada data jenis kelamin gitu ya, maka ternyata dia tidak mengisi ini. Nah, kemudian kita perlu mengisi data yang hilang, L atau P ya. Ya, nanti ada teknik tertentu ya, teknik yang bisa kita gunakan bagaimana mengisi fill atau missing value ya, mengisi missing value-nya. Kemudian mengidentifikasi outlier dan smooth out dari data yang noise ya. Jadi kita lakukan yang ada outlier, misalnya contoh merekam data usia sampai 150 misalnya, itu kan outlier ya, atau usia terekamnya minus 5 gitu kan, ya juga tidak mungkin ya. Maka kita harus melakukan identifikasi outlier ataupun melakukan smooth out noise data.
Kemudian memperbaiki data yang tidak konsisten. Ya, memperbaiki data yang tidak konsisten tadi misalnya merekamnya pakai 1 2 3 atau ABC. Ya, ini harus kita sesuaikan juga. Nah, ini double. Cara mengisi fill missing value itu caranya gimana? Bisa dengan menghilangkan data. Ya, walaupun ini tidak disarankan gitu ya. Jadi kalau datanya ya ada yang hilang, ya di-ignore aja. Isi secara manual. Atau bisa juga gunakan konstanta global untuk mengisi data yang hilang, misalnya unknown. Kalau dia nggak mengisi, maka kita isinya unknown. Misalnya seperti pembaruan data kita misalnya gitu ya. Harus mengisi data desa. Ya, mungkin bisa kita gunakan konstanta global unknown. Isi dengan nilai rata-rata. Ya, misalnya salary-nya tidak terisi, ya bisa dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata. Bisa diisi dengan nilai rata-rata dari kelas yang dimilikinya, gitu ya. Misalnya kita punya kelompok 4 kelompok data, nilainya masing-masing rata-ratanya berapa. Nah, kita bisa memasukkan menggunakan nilai rata-rata dari kelas yang dimiliki. Mengisi dengan nilai yang mungkin, bisa dengan algoritma regresi biasanya ya, atau Bayesian, ID3 atau mungkin yang lainnya. Kemudian kalau menghilangkan noise gimana? Bisa menggunakan binding, menggunakan equidepth, min, dan boundaries. Bisa dengan clustering, kombinasi antara komputer dan campur tangan manusia juga diizinkan. Kemudian bisa melakukan juga dengan regresi. Untuk binding itu bisa dilakukan dengan 3 step, datanya disorting, kemudian dibagi dengan equidepth, dan dilakukan smoothing dengan min atau menggunakan boundary min max. Ini contoh bagaimana melakukan binding method untuk data smoothing ya. Misalnya ini ada angka seperti ini dalam data dalam dolar, kemudian dibagi equidepth bin, ada 3 bin dibuat dibagi sama depth ya. 4 4 4 ya. 4 8 9 15, kemudian 21 21 24 25 dan seterusnya. Smoothing by bin min ya, dihitung dulu bin 1 ini rata-ratanya berapa ya. Ini ya, 1 bin ini rata-ratanya berapa? 12 tambah 9, 12 tambah 9, 11, 11 tambah 15, 26, 26 dibagi 4 ya. 26 atau 36 nih? 36 ya, 36 kita bagi 4 maka hasilnya adalah 999. Demikian ya, berdasarkan nilai rata-rata. Kemudian bin yang kedua 21, 21, 24, 25 ya. 21 ini sisa 3, sisa 4, 7, 7 bagi 4 berarti 2, berarti sekitar 23, 23, 23, 23. Demikian juga untuk bin yang ketiga. Jadi smoothingnya by bin means. Kemudian smoothingnya by bin boundaries ya, boundaries min max ya. Ini 4 4 15 ya, 4 4 4 jadi 15. Minimumnya 4, maksimumnya adalah 15. 4 sama 8, 4 dan 8-nya mau diisi berapa, angka berapa? Dekat ke min atau dekat ke max ya. Kemudian 21 21 24 25 ya. 21 21 24 kita isi ganti 25 25. Kemudian yang ketiga 26 26 26 34 ya. Jadi menggunakan bin boundaries, menggunakan min max. Kemudian kalau cara menghilangkan inkonsistensi data bisa menggunakan data referensi ya, membuat tabel referensinya itu bisa gunakan satu tabel dengan 2 kolom. Nanti kolom yang pertama adalah nama kolom awal, nama kolom kedua dan nama kolom yang telah disesuaikan. Ini kita bisa menggunakan referensi juga untuk menghindari inkonsistensi data. Jadi data lamanya tetap, tapi kita buat tabel referensinya. Yang kedua, yang tadi untuk data preparation, setelah step yang pertama data cleaning tadi adalah yang kedua melakukan feature selection. Feature selection ini merupakan proses untuk mengurangi jumlah variabel input yang akan digunakan untuk mengembangkan model. Jadi kalau tadi ada 10 feature atau 10 variabel input, maka kita akan mengurangi jumlahnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu komputasi dan meningkatkan unjuk kerja dari hasil modelnya. Tetapi ya, algoritma feature selection yang kita gunakan nanti itu
tidak atau bisa mewakili future atau bisa mewakili variabel-variabel yang kita hilangkan. Ya. Misalnya ada tabel ada age sama tanggal lahir gitu ya. Itu kita bisa gunakan feature selection salah satu saja yang digunakan. Ya, bisa ngirit satu kolom, bisa juga membuat dia menjadi konsisten datanya. Misalnya seperti itu. Bisa menggunakan algoritma recursive feature elimination dari scikit-learn dari Python ya. Jadi sudah ada di Python untuk melakukan feature selection sebetulnya. Kemudian data transformasi. Algoritma machine learning itu akan memiliki performa yang lebih baik ketika variabel input numerik dibuat skala dalam batas yang standar. Ya, jadi kita buat dalam skala itu bisa meningkatkan performa juga. Transformasi yang dilakukan itu data ditransformasi atau dikonsolidasikan ke dalam bentuk yang tepat. Bisa dilakukan dengan smoothing, agregat, generalisasi, normalisasi dengan feature konstruksi. Ya. Nah, yang akan kita bahas ada tentang normalisasi data atribut dibuat dalam bentuk skala. Ya, jadi skalanya bisa menggunakan min-max normalization, z-score atau by decimal scaling. Ya, jadi menggunakan skala desimal. Ya, V aksen sampai dengan V dibagi 10 pangkat J. Misalnya untuk gaji misalnya gitu ya. Kalau terlalu besar, ya kita gunakan seperti ini, menggunakan 10 pangkat J. Nah, ini max-nya ada yang salah. Proses normalisasi bisa menggunakan min-max scalar dari scikit-learn dari Python juga. Kemudian feature engineering, yaitu membuat variabel baru dari data yang sudah ada. Data kategorikal ke number atau sebaliknya. Data kategorikal adalah variabel yang nilai label ya. Sebetulnya kategorikal itu hanya nilai variabel yang nilainya maksud saya data kategorikal adalah variabel yang hanya berupa nilai label, bukan number ya kategorikal itu. Kategori A, kategori B, kategori C. A itu hanya sebuah label. Kategori 1, kategori 2, kategori 3. 1 itu bukan number tetapi hanya label. Ya, kategori ke number itu bisa menggunakan one hot encoder. Kalau number ke kategorikal bisa menggunakan kelasnya Kabins discretizer. Ya. Kemudian yang terakhir dimensionality reduction. Itu artinya adalah mengurangi jumlah input untuk training data. Tujuannya adalah tentu saja untuk mendapatkan feature yang penting dan tidak ada data yang hilang. Hanya feature yang penting yang diidentifikasi dan akan digunakan. Jadi dimensinya kita akan kurangi. Tadinya 10 bisa kurangi menjadi 3 misalnya. Nah, ada 3 teknik yaitu PCA yang linear discriminant analysis atau LDA, LDA dan faktor analisis. Nah, untuk yang PCA seperti ini. Jadi dari kita misalnya punya X1 sampai dengan Xn terdapat dalam vektor N kali 1, maka ini adalah langkah-langkah untuk mendapatkan nilai PCA-nya, untuk mendapatkan PCA sehingga kita bisa mengurangi dimensi sebanyak N dimensi N tadi sebesar K dimensi yang dapat diperoleh dari eigenvalue yang terbesar sampai yang terkecil sebanyak K pertama. Nah, ini step-step dalam PCA. Nah, sekarang yang menjadi tugas Anda adalah silakan untuk 3 teknik tadi ada PCA ya, kita lihat. Ada PCA, ada LDA, ada faktor analisis. Tugas Anda adalah silakan Anda buat tutorial ya, bagaimana dimensional reduksi itu dikerjakan untuk setiap PCA, LDA maupun faktor analisis ya. Anda bebas boleh menggunakan PowerPoint tadi seperti saya tadi, kemudian dijelaskan, atau bisa menggunakan video di shoot juga boleh. Kemudian hasilnya dikirim di belajar USDHCID dalam bentuk link saja, gitu ya, dalam bentuk link. Kalau dia berupa bentuk presentasi bisa berupa link, Anda upload di YouTube misalnya gitu ya. Anda kirimkan dalam bentuk linknya atau bisa juga bentuk
presentasinya silakan ditaruh di Belajar USD. Nanti saya akan siapkan di Belajar USD atau di kuliah USD ACID yang bisa Anda akses, tempat di mana Anda bisa melakukan atau mengupload tugas Anda. Ya. Jelaskan langkah-langkahnya. Tadi contoh saya sudah menggunakan langkah-langkah, ya, langkah-langkah PCA. Anda tinggal buat contoh. Ya, contoh misalnya ada variabel ABC, ya, nilainya berapa, kemudian kita mau lakukan langkah-langkah PCA. Langkah pertama mencari min global, itu caranya seperti apa. Menghitung zero min, itu caranya seperti apa, dan seterusnya. Buat dalam PowerPoint atau yang dijelaskan, ya, dengan menggunakan video tutorial gitu ya, sehingga nanti yang menikmati atau yang mendengarkan atau yang membaca itu bisa paham apa sih maksudnya menggunakan PCA, kemudian tadi menggunakan LDE, atau menggunakan yang terakhir adalah menggunakan yang namanya faktor analisis. Ya, silakan di YouTube, di internet banyak, Anda bisa cari, kemudian Anda pelajari. Ya. Oke, demikian step 1 dan step 2 kita dari proses untuk mendapatkan atau pembelajaran mesin, data collection dan data preparation, ya, step 1 dan step 2. Minggu depan atau pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana menerapkan modelnya, ya, ada supervised, unsupervised, ya, bisa deep learning, ya, reinforcement dan seterusnya. Ya, kita akan belajar konsep dasarnya terlebih dahulu. Sebelum nanti berikutnya akan masuk ke setiap model itu atau setiap algoritma, nanti ada beberapa lagi algoritma yang akan kita pelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat.